Ya, shalom, selamat malam buat rekan-rekan semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, malam ini malam puncak, malam terakhir ya, kita berdoa menyambut hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Jadi besok minggu kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Jadi malam ini adalah malam terakhir buat kita untuk kita berdoa khusus untuk malam pencurahan Roh Kudus. Jadi bukan berarti kita berhenti berdoa setelahnya, enggak. Kita akan terus sesuai dengan jadwal ibadah kita. Tapi malam ini buat menyambut pencurahan Roh Kudus, ini menjadi malam terakhir buat kita. Saya percaya malam ini adalah malam yang dahsyat buat kita. Amen. Malam yang sungguh-sungguh kita boleh merasakan kuasa dan lawatan Tuhan. Ya, roh kita tetap bergairah, roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita terlalu percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Mari kita akan nyanyikan pujian. Biarlah rohmu menyala-nyala. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita mau datang sama-sama, mari kita mau menyerahkan ibadah doa kita. Bapa di sorga, malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan kembali memberikan kesempatan buat kami bersama-sama dengan umat-Mu
dengan saudara-saudara seiman di tempat kami masing-masing. Kami datang, kami memerlukan Engkau, kami terus merindukan Engkau. Biarkan malam hari ini kembali sekali lagi Tuhan, kami merasakan kuasa hadirat Tuhan. Amin. Nyata, mengurapi kami, melawat kami. Ya, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami malam hari ini, dari awal sampai akhir. Biarkan sungguh-sungguh dimanapun kami berada, sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Sungguh nyata dalam di pikiran-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Di hatiku
haus, kami rindu Tuhan. Haleluya. Malam hari ini, sebelum kita lebih jauh berdoa menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, malam hari ini kami sekali rindu untuk mendengarkan suara-Mu, firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu selalu menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Amin. Sehingga kami memahami, mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami rindukan sekali lagi firman-Mu disampaikan buat kami. Kami siap Tuhan, kami mau meresponinya. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami, atas kami hamba-Mu. Kami percaya malam hari ini firman-Mu akan dahsyat. Amin. Dinyatakan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, malam ini adalah malam terakhir buat kita untuk kita berdoa menyambut pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, dan besok adalah hari di mana kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, bicara Pentakosta itu bukan bicara denominasi, tapi ini adalah bicara sejarah gereja, di mana gereja berdiri dimulai dari pencurahan Roh Kudus, dan gereja tidak bisa dipisahkan dengan karya Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus. Karena gereja bisa hidup, gereja bisa bertumbuh, gereja bisa jadi berkat, gereja menjadi saksi, itu karena kuasa Roh Kudus. Amin. Yang dijanjikan buat jemaat Tuhan, umat Tuhan, khususnya kita buat gereja di akhir zaman, umat percaya di akhir zaman. Kita pun juga rindu mengalami kuasa Roh Kudusnya dicurahkan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37. Kita rindu malam hari ini kita menikmati janji Tuhan. Besok kita akan masuk dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, dan kita rindukan kita mengalami janji Tuhan itu. Tuhan nyatakan janjinya, penggenapannya. Kita masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Kita rindu lawatan kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yohanes pasal 7 ayat 37, mari kita akan baca bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, hari ini menjadi malam terakhir, puncak dari doa kita sepanjang 10 hari, menyambut perayaan pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Dan firman Tuhan katakan kepada kita, pada hari terakhir, pada malam terakhir, kita berdoa hari ini. Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan mau kita benar-benar hari ini kita datang dengan kehausan, dalam kerinduan, supaya semua kita menikmati janji Tuhan. Amen. Kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Amen. Kita diurapi dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Dan ternyata untuk menikmati minyak yang baru, kita perlu mempersiapkan diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 37 sampai 38. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru
ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara, kalau kita ingin mengalami hari ini, mengalami anggur baru, urapan yang baru, yang dicurahkan, dijanjikan buat kita. Tuhan katakan lewat pernyataannya dalam Lukas pasal 37 sampai 38 dikatakan, kita harus mempersiapkan diri kita menjadi kantong yang baru, supaya anggur yang baru itu bisa ditampung dalam hidup kita, memenuhi kita, dicurahkan dalam hidup kita. Kenapa? Ketika kantong yang tua itu, ketika kita tetap menjadi kantong yang tua, ketika anggur yang baru dicurahkan, pasti anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong yang tua itu. Karena kantong hidup kita yang lama tidak akan mampu untuk menampung anggur yang baru. Artinya kita harus mempersiapkan hidup kita supaya kita menjadi kantong-kantong hidup yang baru, supaya anggur yang baru itu juga dicurahkan melimpah penuh atas hidup kita, sehingga kita tidak terkoyak. Saudara yang kasih Tuhan, kita rindukan malam hari ini sebagai gereja Tuhan akhir zaman, kita rindu, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hati. Ini menjadi doa kita, supaya minyak yang baru, anggur yang baru itu dicurah. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, di kuasa-Mu dicurahkan di tempat, dicurahkan dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Amen. Dan untuk itu saudaraku, kita perlu mempersiapkan diri kita menjadi kantung-kantung yang baru. Katakan kantung yang baru. Kantung yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, Kantong. kita harus siap, dipersiapkan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melihat 3 hal yang perlu kita alami atau miliki untuk kita menikmati janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus siap memiliki apa? Bisa melihat dengan mata, atau kita mempunyai atau melihat visi dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, coba kita buka di dalam firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-7. Tolong bacakan ayat ini. Ulangan 34 sampai ayat yang ke-7. Tolong bacakan. Ulangan 34 ayat yang ke-7. Ulangan 34 ayat yang ke-7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, apa maksudnya? Kalau kita ingin menikmati janji Tuhan hari-hari ini, Tuhan mau kita punya pandangan atau mata, melihat dengan mata yang dari Tuhan, visi dari melihat dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di sini Musa berumur 120 tahun tapi matanya belum kabur. Ia masih bisa melihat dengan jelas. Artinya mata kita perlu dijaga. Kita perlu melihat dengan situasi kondisi sekarang. Kita gereja Tuhan di akhir zaman, kita harus punya pandangan mata yang sungguh, dengan visi yang sungguh untuk melihat bahwa bagaimana kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus lebih lagi. Katakan lebih lagi. Lebih lagi. Kita harus terus ada dalam kegerakan Roh Kudus. Sekali lagi saudara, kita ada di akhir zaman dan Tuhan sedang mencurahkan hujan akhirnya buat kita. Dimulai dari sejak hari Pentakosta sampai hari Tuhan sedang bergerak dengan dahsyat, dan kita harus melihat dengan mata yang jelas. Bukan dengan mata duniawi kita, dengan mata jasmani kita, tapi kita memandang seperti Musa memandang. Secara fisik Musa tidak mampu melihat tanah perjanjian. Tetapi Alkitab mengatakan, walaupun umurnya 120 tahun, tapi Musa dengan pandangan supranaturalnya, dia bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin. Dia masih melihat dengan jelas. Mari kita mau juga menjaga mata kita.
Supaya kita melihat dengan jelas apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bagaimana Tuhan sedang bergerak hari-hari ini. Tuhan sedang menyatakan kegerakannya di akhir zaman ini. Dan kita mau memiliki mata yang seperti itu. Amin. Supaya kita sungguh tidak disesatkan, kita tidak dibingungkan dengan situasi kondisi yang terjadi. Tapi kita melihat dengan jelas, dengan mata yang diurapi oleh Tuhan. Alkitab dalam kitab Wahyu supaya mengolesi mata kita. Supaya mata kita melihat dengan jelas. Ini yang Tuhan mau. Yang kedua, saudara, tolong bacakan Daniel 6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat yang ke-10. Kita juga harus mengalami seperti ini. Untuk kita menikmati janji Tuhan. Di puncak perayaan hari ini kita rindukan ini. Tolong bacakan Daniel 6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan. Yang kedua, kalau syarat untuk kita menikmati janji kuasa itu, bukan hanya dikatakan tadi yang pertama apa? Mata. Melihat dengan mata yang diurapi, dengan melihat visi dari Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan, bagaimana Tuhan sedang bergerak. Tapi yang kedua, kalau kita ingin mengalami janji Tuhan, kita harus memiliki kesetiaan yang radikal. Katakan radikal. Radikal. Radikal itu artinya tindakan yang gila-gilaan untuk Tuhan, untuk mempertahankan iman kita. Radikal itu tidak konotasinya radikalisme, bukan. Tapi radikal adalah sesuatu yang kita harus buat tidak asal-asalan, tapi kita dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan. Dan yang kita gambarkan di sini adalah seorang yang bernama Daniel. Kita tahu bagaimana Daniel punya roh yang luar biasa. Spirit excellent. Dia punya spirit yang excellent, roh yang luar biasa diberikan kepada Daniel. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, ini yang dibutuhkan gereja Tuhan. Kita harus punya roh yang luar biasa. Di akhir zaman ini dengan tantangan yang luar biasa, dengan rintangan yang luar biasa, kita harus memiliki roh yang luar biasa. Dan itu bisa Daniel alami. Kenapa? Daniel, dia punya kesetiaan yang radikal. Alkitab mengatakan, walaupun ada tantangan, surat perintah untuk tidak bisa beribadah, untuk tidak bisa menyembah Tuhan, tetapi Daniel tidak berhenti di tengah tantangan. Tapi dikatakan Daniel dengan kesetiaannya dia berdoa sehari 3 kali. Kita harus mempunyai kesetiaan yang radikal seperti Daniel. Ini yang Tuhan mau di tengah-tengah tantangan hari ini. Di tengah-tengah mungkin pandemi COVID, bagaimana? Apakah kita kalah dengan tantangan atau kita kalah dengan rintangan? Tapi ini mari kita menjadi peluang buat kita untuk kita membangun satu gairah, kesetiaan kita yang radikal. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah, tapi kita di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita tetap terus membangun kehidupan doa kita dalam kesetiaan yang sungguh. Karena kita mau, kita mengalami roh yang luar biasa. Amen. Kita memiliki roh yang luar biasa. Hidup berkemenangan di tengah-tengah tantangan apapun yang kita hadapi. Iya. Dan itu yang Tuhan mau. Saya percaya ini juga harus kita miliki. Hari-hari ini Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Amen. Apakah kita punya kesetiaan yang sungguh, yang radikal, atau yang minta maaf hanya karena masalah kecil kita mundur, hanya karena tantangan yang kemalasan kita mundur. Hari-hari ini kita harus bergairah. Kita harus menyala-nyala. Pujian tadi mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Yeah. Tidak ada banyak waktu buat kita lagi. Ini masa Tuhan sedang bekerja, bergerak. Dan kita mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Dengan roh yang luar biasa. Amen. Seperti Daniel. Bagaimana Daniel diberikan penglihatan yang luar biasa. Untuk melihat tentang kedatangan Tuhan. Dan itu diberikan kepada Daniel. Dia bisa menafsirkan mimpi. Itu diberikan kepada Daniel. Saya percaya kalau kita punya kesetiaan radikal, Tuhan berikan karunia-karunia kepada kita. Untuk melihat, untuk karunia-karunia yang baru Tuhan berikan buat kita. Dan itu janji Tuhan buat hidup kita.
Bukan hanya itu saudaraku. Mari kita mau belajar bukan kesetiaan yang radikal, tapi iman yang radikal. Amin. Ketaatan yang radikal. Amin. Itu juga terjadi di zaman Daniel, yaitu ada 3 orang sahabat Daniel, yaitu apa? Sadrah, Mesak, dan Abednego. Tolong bacakan Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lihat saudaraku, yang ketiga, kalau kita ingin mengalami janji Tuhan itu, Tuhan mau kita juga bukan hanya punya kesetiaan yang mata yang diurapi untuk melihat visi Tuhan, di mana kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, tapi kita juga harus punya iman yang radikal, ketaatan yang radikal. Kita tahu tantangan yang dihadapi oleh Sadrah, Mesak, dan Abednego. Untuk dia tidak boleh menyembah kepada Tuhan yang dia diimani oleh Sadrah, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Dan diberikan satu surat perintah. Mereka membuat patung emas untuk disembah oleh semua yang tinggal di sana. Tetapi kita tahu bagaimana Sadrah, Mesak, Abednego. Dia punya iman yang radikal. Dia tidak taat atau tidak takut kepada perintah raja, tapi dia hanya taat kepada Tuhan. Dan dia berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak, lihat pernyataannya, hendaklah Tuanku ketahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak menyerah. Walaupun mungkin Tuhan sepertinya tidak menolong, sepertinya, tetapi saya yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita yang punya ketaatan yang sungguh, iman yang sungguh kepada Tuhan. Saya percaya ini waktunya gereja Tuhan, kita harus punya satu kesetiaan yang radikal, kita harus punya iman ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang seperti itu akan menikmati kemenangan. Orang seperti itu akan berkemenangan dan menikmati janji daripada Tuhan. Amen. Dan itu yang Tuhan mau. Mari kita mau belajar. Ketaatan yang radikal dibutuhkan hari-hari ini. Dan dibutuhkan keberanian. Dan saya percaya keberanian itu hanya datang dari Roh Kudus. Yeah. Kita tahu gereja mula-mula, para rasul, murid-muridnya, ketika belum dipenuhi Roh Kudus, mereka hidup dalam keturunan Musa. Kita orang-orang tua, kita macam sedang bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Amen. Kita ada siapkan diri, mari kita melihat bagaimana Tuhan sedang bergerak. Mari kita mau ikut. Biarkan Tuhan berjalan di depan kita. Dan Dia akan menerobos, Dia buat terobosan. Seperti air yang menerobos dan kita mengikuti kegerakan Allah. Kemana Allah sedang bergerak, mari kita lihat. Karena percayalah, ketika kita mengalami seperti itu, kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Amen. Dan yakinlah, Tuhan membutuhkan kesetiaan yang radikal. Doa 3 kali sehari. Ya. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Kita 10 hari setiap malam saja. Belum 3 kali sehari. Tapi saya yakin apa yang kita sedang lakukan, Tuhan melihat. Dan jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan melihat dan saya percaya Tuhan akan nyatakan janjinya buat kita. Percaya, imani, malam hari ini di puncak perayaan doa kita, yakinlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yeah. Saya yakin janji Tuhan. Kita punya roh yang luar biasa. Karunia-karunia yang baru Tuhan berikan buat kita. Mari terima dengan iman. Deklarasikan, Tuhan, kami terima karunia Roh Kudus. Kami terima Tuhan. Semua kemampuan-kemampuan, talenta-talenta yang baru yang Tuhan mau percayakan buat kita. Untuk kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Dan itu semua datangnya dari kuasa Tuhan, dari karunia dengan iman. Dan yakin itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Urapilah
rindu menikmati roh yang luar biasa seperti yang Tuhan janjikan buat Daniel. Ya. Itu juga Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Di puncak perayaan doa kita menyambut hari Pentakosta, Tuhan katakan barang siapa yang haus mari datang. Saudara yang rindu mengalami, terima dengan iman. Yes. Katakan Tuhan kami mau. Orang Kami rindu Tuhan mengalami pengurapan minyak yang baru itu dicurahkan buat kami. Terima dengan iman. Dan Tuhan katakan lewat firman-Nya, Daniel mengalami itu karena Daniel punya kesetiaan yang radikal. Ya. Tidak ada cara yang lain. Pengurapan tidak hanya datang karena penumpangan tangan, tapi pengurapan kuasa kepenuhan Roh Kudus itu datang dari hubungan yang kita bangun dengan Tuhan secara intim dalam doa-doa kita. Ketika kita mau dengan doa kita, dalam kesetiaan kita, disitulah pengurapan Tuhan yang baru dicurahkan atas hidup kita. Yes. Kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Roh yang luar biasa akan Tuhan berikan buat kita. Amin. Sehingga kita akan berkemenangan. Apapun tantangan, apapun yang harus kita hadapi, Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Daniel menang atas singa. Dalam gua singa sekalipun Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Yes. Kita Amin. percaya iblis berjalan seperti singa yang mengaum. Dan kita percaya kalau kita punya roh yang luar biasa, Tuhan berikan kemenangan buat kita. Amin. Kita akan melawan iblis. Dan kita boleh akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu yang dicurahkan memenuhi kita. Malam hari ini mari angkat tanganmu, terima. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa pengurapan Tuhan yang baru turun atas umat-Mu. Ya, Tuhan, biar kuasa-Mu nyata. Karunia-karunia yang baru di laki-laki. Kami percaya Tuhan itu tergenapi. Kami yakini Tuhan. Kami yakini Tuhan, semuanya terjadi, semuanya dikenapi malam hari ini. Kami terima dengan iman. Dimanapun kami yang mengikuti acara ini, kami mengimani, kami deklarasikan, kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru Tuhan curahkan buat kami dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, berikan juga kepada kami ketaatan yang radikal untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan kami harus menghadapi tantangan, kami tahu bahwa Tuhan sanggup menolong, melepaskan kami. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tidak pernah akan meninggalkan iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang satu-satunya yang harus kami imani dan kami percayai. Kami tidak mau melepaskan iman kami. Kami mau tetap mempertahankan iman kami kepadamu dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami menjadi gereja yang terus bertahan sampai kesudahan. Amin. Kami tidak meninggalkan Engkau. Kami tidak mundur dari Engkau. Tapi kami semakin menyala-nyala dalam Engkau. Kami semakin bergairah dalam Engkau. Apapun tantangan yang harus kami hadapi, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Dan Engkau memberikan kemenangan buat kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap kami malam hari ini, kami mengimani setiap firman yang dinyatakan malam hari ini itu terjadi atas hidup kami. Amin. Yes. Kami tahu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Seperti Musa melihat dengan supranatural dalam umur yang 120 tetapi bisa melihat tanah Kanaan dari tempat yang jauh. Kami tahu itu karena kuasa Tuhan. Kami pun ingin memiliki hal yang seperti itu Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami sehingga Tuhan berikan kepada kami mata yang sungguh-sungguh melihat dengan mata Tuhan. Mata yang diurapi untuk melihat sesuatu yang supranatural, yang dahsyat terjadi. Sehingga ketika ada tantangan kami tidak takut, kami tidak khawatir. Tapi kami melihat dengan mata di mana seperti matamu Tuhan. Melihat sesuatu dengan cara Tuhan melihat. Di dalam nama Yesus. Itu terjadi atas kami. Bangkitkan dari tengah-tengah kami anak-anak muda yang dahsyat. Anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang punya roh yang luar biasa, yang siap dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan dalam ketaatan yang luar biasa, dalam hikmat yang luar biasa, dalam kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan, itu terjadi. Kami deklarasikan dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kami akan menjadi jemaat yang kuat. Amin. Dan menghasilkan buah yang banyak. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini waktunya buat kami gereja di akhir zaman. Kami mau hidup berkemenangan di dalam Engkau. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan
kemampuan kami, tapi karena kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Yang dicurahkan memenuhi kami, yang mengurapi kami. Haleluya. Kami percaya itu Tuhan, di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk saudara kami yang Ya. sakit. Tuhan Ya, jamah, Tuhan Tuhan pulihkan. jamah. Dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Levin Ya. yang sakit Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, dari dalam tempat ini nama kami Tuhan minta Yesus. kuasa-Mu dinyatakan. Keluarga Kuasa Ibu Amos mujizat. Tuhan, Pak Amos Tuhan, Nyatakan. Ibu Yayang, Tuhan kami berdoa untuk Zakaria, untuk Jenis, untuk Oma Mami Tuhan. Semuanya Tuhan jamah, Tuhan lindungi, dan tidak ada sakit penyakit. Amin. Kami tengking semua sakit penyakit tidak Ya. berkuasa atas Dalam tubuh mereka nama oleh karena Tuhan kuasa Yesus. bilur Kristus dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Tuhan terlalu Yesus. percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kami imani itu Tuhan. Dan setiap kami Tuhan jemaat-Mu Ya. dimanapun kami berada, kami percaya kami pun dilawat oleh Tuhan. Amin. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami Amin. percaya kami diberikan gairah, semangat yang menyala-nyala. Ya. Sehingga roh kami Ya. menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Untuk Ya. terus menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Kesetiaan kami menjadi menyala-nyala Tuhan. Karena kami tahu kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Berdoa untuk setiap keluarga. Dalam nama Yesus kau Dalam berkati. nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap saudara kami yang dalam beberapa hari, 10 hari ini mereka tetap setia dalam ketekunan mereka. Ya. Untuk bersama-sama dengan Ya. kami berdoa. Ya, Kami tidak Tuhan. tahu pergumulan-pergumulan apa yang mereka Oh, hadapi. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan. malam hari ini Tuhan, Berkati, Tuhan. kuasa-Mu nyata. Kami Bahkan percaya Roh Kudus akan menolong pengurapan-Mu dalam keluhan-keluhan penuh yang tidak atas setiap. terucapkan sekalipun. Engkau tahu persis. Dan kami Yes. percaya Kau akan menyatakan pertolongan-Mu. Engkau akan Amin. menyatakan kuasa-Mu buat mereka. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Kami Tuhan kalau Yesus. percaya jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Kami percaya ketika kami meminta, Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya. Yes. Seturut dengan cara Tuhan dan bahkan jauh melebihi apa yang kami doakan dan pikirkan Amin. dan bayangkan. Yes. Itu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Yang Haleluya. terus dalam tekun setia berdoa dimanapun mereka berada. Ya. Dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara Ya, kami. Tuhan. Di tengah-tengah Oh, kebijakan yang baru new normal Tuhan, kami tahu Tuhan terus bekerja. Kami Yes. tahu Tuhan vaksin untuk virus ini belum ditemukan. Tapi kami tahu Tuhan akan menolong kami, menjaga kami Amin. untuk tetap dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan di Dalam setiap nama kota-kota Tuhan yang Yesus, sudah mulai aktivitas bangsa berjalan. kami Tuhan tetap dijagai, dalam tidak ada lagi pemulihan. penyebaran-penyebaran karena kami Di tahu dalam Tuhan yang berdaulat pertolongan atas bangsa Tuhan. ini. Tuhan berkati Di para dalam pemimpin nama kami, berikan Tuhan hikmat Yesus. lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, Haleluya. kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini. Amin. Engkau menyatakan berkat-Mu bagi bangsa ini. Pemulihan terjadi, baik pemulihan ekonomi, pemulihan dari segi yang lain, sosial, semuanya Tuhan Kau Ya. pulihkan Ya. kembali. Amin. Karena kami tahu kami Dalam punya nama Tuhan Tuhan Yesus. yang terus bekerja, sedang bergerak. Engkau mereka-rekakan yang baik Amin. buat setiap kami, Ya. bahkan setiap umat-Mu Tuhan di, Yes. di negeri ini Tuhan, dalam Amin. nama Yesus. Terima Tuhan kami kasih, berdoa untuk ibadah besok, Ya. ibadah Kami spesial, berdoa. ibadah pencurahan Roh Kudus Urapi yang dilakukan dengan secara live streaming. Tuhan. Kami mau Tuhan semua yang melayani Kuasa-Mu yang diurapi dengan bekerja. urapan yang baru, dan Amin. biarkan setiap kami mempersiapkan Orang untuk baik kami itu masuk ya. dalam puncak Tuhan perayaan pencurahan Roh Kudus dimanapun Yes. kami berada. Kami akan mengalami urapan yang baru. Amin. Kuasa Tuhan melingkupi kami. Kami Haleluya. terima dengan iman. Kami Yes. yakini itu terjadi. Dan Di biarkan dalam nama sungguh-sungguh Yesus. ibadah besok menjadi ibadah yang dahsyat, Amin. ibadah yang luar biasa. Amin. Itu terjadi, dicurahkan dalam Ya. setiap kehidupan kami. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Yes. ibadah doa yang sudah kami lakukan Ya, Tuhan. sepanjang hari-hari kami, dari hari yang pertama sampai hari terakhir ini. Engkau memberkati Yesus, setiap Tuhan. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala ucapan syukur. Karena kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami Ya. bisa berdoa. Tapi semua itu karena Tuhan yang menggerakkan kami. Yes. Untuk kami terus belajar tekun berdoa. Amin. Membangun keintiman kami. Untuk datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Menikmati persekutuan dengan Engkau. Ya. Merasakan lawatanmu, sukacitamu yang baru dicurahkan buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kasih. Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini.
Dan kami mau kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang tetap dimuliakan. Amin. Kami hanya hamba-Mu Tuhan. Kami hanya alat-Mu. Terus urapi kami lebih lagi. Ya Tuhan. Dan kiranya berkat yang daripada Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuasanya Roh Kudus akan mengurapi kita, Amin. memenuhi kita, Amin. memimpin, menuntun kita, Amin. sehingga kita terus akan berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Berkat-berkatnya yang baru dicurahkan, Amin. melimpah atas hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, Ya. pelayanan kita, anak-anak kita, seluruh aspek kehidupan kita, Amin. dalam kuasa berkat anugerah Tuhan. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Kita Yesus. semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan Amin. puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok dalam ibadah live streaming jam 8. Tuhan Yesus berkati.